Oke, selamat pagi, Agnes, Joli, dan diaktifkan video masing-masing. Oke, diatur bagus sebaik mungkin. Ya, selamat datang buat kalian berdua. Sebenarnya ini bukan biasa kalau pagi-pagi, ini jam 9 lewat, teman-teman yang lain belum ada. Biasanya pergantian jam, sekarang sudah jam ke-7 mungkin, jam 7. Ini jam adalah jam mata pelajaran yang akan membahas tentang teknik pengolahan audio video. Dan di saat ini, di dalam pertemuan kita saat ini, nantinya kita akan membahas mengenai perangkat audio dan analisa kebutuhan. Oke. Jadi sebelumnya orang banyak membahas tentang video, di saat ini kita akan belajar tentang dari perangkat audio. Karena kalau orang bisa dalam hal video, tapi audio orang belum paham secara betul, memang pelajaran ini sebenarnya banyak di video. Tapi untuk audio juga adalah hal yang perlu kita tahu bersama. Karena suatu pengambilan meskipun di gambar so bagus, apa sama so bagus, DP teknik sama so bagus, tapi ujung-ujungnya orang kembali ke DP audio itu masih bisa ya pasti tidak akan memuaskan tentunya. Yang pasti kalau ini kan di jaringan, biasa
yang menentukan utama adalah jaringan. Kalau jaringan baik, pasti akan berjalan normal semua. Dari segi videonya, dari audio, dari yang kalian dengar sekarang, itu akan terlihat maksimal. Tapi beda lagi dengan dalam konteks misalnya orang mau pengambilan gambar. Nah, tapi kalau orang pun penggunaan audio tidak baik dan benar, nanti sebentar akan lebih hasil tetap akan jelek. Jadi audio juga sangat menentukan hasil yang ada. Kebisingan, ataupun orang mengambil sesuatu, ini cuma contoh-contoh, sambil menunggu teman yang lain. Misalnya, orang mau ambil satu tempat, sampai crowded itu maksudnya ribut sekali. Akhirnya jarak antara suara, mungkin latar belakang, mungkin di jalan yang begitu ribut, dengan orang yang bawa cerita, misalnya kalian bikin vlogging, toh. Vlogging kasarnya di daerah-daerah yang ramai. Tuh orang yang bawa vlogging sebenarnya nggak bisa kedengaran, malahan suara yang lain yang lebih jelas dan mengganggu sekali ketika orang menonton atau menyimak dari video yang kalian buat nanti. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, ada hal-hal yang penting yang kita perlu tahu juga dari perangkat audio ini, dan kebutuhan-kebutuhan yang bagaimana, seperti apa yang dibutuhkan dalam audio ini. Nah, yang orang tahu bersama juga ada banyak perangkat-perangkat audio yang menunjang, yang mendukung, yang sering orang gunakan juga, misalnya mic dan seterusnya, itu juga sering orang jumpai. Tapi ada hal-hal perangkat-perangkat audio yang lainnya juga yang mungkin masih terasa asing dari telinga kalian. Jadi mungkin akan kita bahas di sini. Jadi materi tentang audio ini juga agak panjang. Nanti mungkin kalau selesai sebentar bisa juga besok hari juga, karena masih ada survei jam besok hari. Oke, kita masuk ke materi kita. Sudah ada berapa orang ini? Selamat datang buat Elisa, buat Andreas. Selamat datang. Dan di saat ini kita masuk ke topik utamanya. Ya, ini. Jadi mikrofon. Ya, ini yang orang tahu tuh bersama. Mic. Siapa kan pernah lihat ini mic begini. Kalau servonya yang sebentar ada record sekarang. Nah, ini pakai mic recorder. Jadi mic ini sebagai alat recorder untuk mendiffuse DP, noise, dan seterusnya. Jadi DP sensitivitas suara juga agak berbeda dengan ini. Jadi meskipun besar pakai headset saat ini, tentunya akan berbeda hasil ketika pakai headset, suara yang ambil dari headset dengan suara yang ambil dari yang tadi yang saya tunjuk. Jadi perangkat juga sangat mendukung, alat-alat juga sangat menentukan DP kualitas dari video tersebut. Oke, mikrofon. Nah, mikrofon adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suara di mana terjadi perubahan energi dari energi akustik atau energi gelombang elektromagnetik, gelombang suara itu, menjadi energi listrik. Dalam hal ini listrik. Jadi dari gelombang suara yang masuk dari survei suara ini, kan ini ada muatan gelombang di dalamnya. Nah, jadi gelombang ini yang dikeluarkan oleh suara kita masing-masing itu ditangkap oleh mikrofon ini. Nah, dan mikrofon ini mikrofon ini mengolah sehingga muncullah suatu suara di mungkin laptop atau komputer atau di tempat-tempat yang lain atau di kamera atau dimanapun itu yang sudah dikonversikan. Jadi seperti itu. Itu coba penjelasan saja tentang mikrofon.
Seperti itulah mikrofon yang ada. Oke, ini bisa dicatat-catat, ditulis-tulis, ataupun kalaupun ini terlalu cepat, nanti kan bisa ditonton-nonton kembali di YouTube. Nanti sebentar selesai pertemuan ini, saya tetap akan upload di YouTube. Bukan cuma sekedar penggambaran saja, tapi kalau kalian bisa mengingat kembali, itu bisa dilihat di YouTube, supaya bisa diulang-ulang, diputar-putar secara berulang-ulang kali. Oke, lanjut. Ya, ini gambar dari mikrofon tadi. Oke, ini memang ini lebih ke anak TAF, Kang. Secara teknis di dalam seperti begini. Nah, jadi ada diagram, ada magnet, dan seterusnya. Ini seorang akan membahas secara dalam ini, karena ini bukan sampai bidang. Ada bidang tertentu yang membahas topik ini dia. Oke. Jadi seringkali ini survei suara agak lenggang, seterusnya. Jadi di sini Sir ada setting di mikrofon Sir ini ada DP nama limiter. Nah, limiter ini dia akan menyesuaikan. Jadi dia nyandak, dia akan secara otomatis DP pengaturan suara. Jadi dia nyedak mungkin langsung kontrol terus, jadi lengkap di pelang, tergantung dari situasi, keadaan, dan kondisi yang ada di sini, di sekitar ruangan dari yang saya ambil saat ini. Oke, lanjut. Berikut, prinsip kerja dari mikrofon. Nah, mikrofon ini ada dua tipe, dua jenis. Yang pertama dynamic, yang kedua kondensor. Oke, itu yang kita tahu dulu. Jadi mikrofon dalam perekaman itu cuma tinggal dua. Ada dynamic, ada kondensor. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Berbicara soal mikrofon dynamic. Nah, ini. Poin yang pertama, dia merupakan kumparan dan membran sebagai media pengubah energi suara menjadi energi listrik. Oke, semua mikrofon begitu. Baru juga dia memiliki ciri-ciri sebuah membran akan bergetar apabila terkena energi suara. Getaran ini meneruskan pada sebuah kumparan kawat yang disatukan pada membran tersebut. Jadi ada getaran-getaran. Jadi kalau ada gelombang yang masuk, kalau serba diam, yang jelas tidak ada unsur suara yang kalian dengar saat itu. Jadi ketika mengeluarkan serpe suara, jadi ada gelombang yang keluar di situ, gelombang suara. Gelombang suara itu yang ditangkap oleh mic yang pakai sekarang. Jadi seperti itu. Nah, baru berikut. Ciri yang ketiga dari dynamic microphone, dia kumparan ikut bergetar apabila di dalam kumparan tersebut diletakkan magnet, maka timbul listrik di kedua ujung kumparan tersebut. Oke, yang berikut, listrik ini secara langsung dan teruskan ke mixer, audio, atau ke alat perekam suara. Kalau Sir ini enak pakai mixer. Jadi mixer dari yang sudah dibuat oleh laptop yang ada. Di laptop ada mixer. Oke, baru berikut, mikrofon ini cocok digunakan di lapangan atau di outdoor. Kondisi di luar ruangan. Mempunyai frekuensi respon antara 40 Hz sampai 16 kHz. Oke. Oke, gambarannya seperti ini, dynamic-nya. Ini yang orang selalu gunakan dalam orang mic. Oke, ini cuma gambaran saja. Jadi dynamic range seperti ini, yang dipakai di acara-acara. Nah, ya, jadi gambarannya seperti ini. DP cara kerjanya dia seperti ini. Jadi dia ada DP coil. Ini ada suara yang datang. Dan suara itu masuk di dalam coil ini. Nah, baru dia masuk ke magnet dan seterusnya dia sampai ke posisi ke laptop atau dimanapun, atau di speaker atau di mixer kita masing-masing. Oke. Seperti inilah mikrofon dynamic.
Baru yang kedua. Oke, yang kedua adalah kondensor. Kalau tadi dynamic, sekarang kondensor. Nah, ini yang seringkali orang banyak digunakan ketika nanti mungkin kalaupun mau bikin film sebentar, nanti akan pakai mic kondensor ini. Oke, kita bahas yang pertama, ciri-cirinya ialah menggunakan sebuah elektroda metal. Jadi berbeda yang tadi. Yang sangat tipis, biasanya berupa lembar plastik yang dilapisi metal. Ditempatkan di depan elektroda lain yang membuat dari logam atau keramik yang dilapisi logam. Nah, jadi ini cuma gambaran saja seperti apa kondensor itu, supaya bukan cuma kita tahu pakai saja, tapi kita bisa mengenal ciri-cirinya seperti bagaimana. Oke, yang berikut kepikaian yang pertama, balapan yang seterusnya, membran yang akan ya seperti itu. Jadi oke, ya jaringan ya ini kendalanya memang kalau orang belajar secara daring seperti ini. Seringkali jaringan tidak stabil, tidak menentu, tiba-tiba lost kontak dan seterusnya ya. Yaitu keterbatasan penggunaan kita ketika kita melakukan kelas daring ada. Oke, yang baru masuk, silakan aktifkan video Anda supaya kita bisa saling antar tatap muka di sini bersama. Oke, yang berikut kita lanjut. Getaran tersebut akan mengakibatkan perubahan kapasitas jika kedua elektroda dialiri sebuah tekanan listrik. Oke, jadi mungkin cuma gambarnya seperti ini dari mikrofon dari kondensor itu sendiri. Oke, agak berbeda dengan tadi dari yang dynamic tadi, yang mic yang sering kita gunakan. Jadi sistem kerjanya agak berbeda di dalamnya. Dan mic ini biasanya ada menggunakan baterai sebagai sumber aliran listrik dari mic tersebut. Oke, tapi cara kerjanya hampir mirip sama. Oke, yang ini yang orang tahu. Ini clip on, ada mic boom, atau bisa juga dikatakan ini sebagai shotgun mic. Shotgun mic. Jadi perbedaan antara dua tipe dynamic dengan kondenser adalah DP sistem kerjanya. Kalau tadi ada DP coil, DP lempengan-lempengan, baru dia masuk ke DP magnet di dalamnya. Ini yang terantau di mic-mic seperti ini. Kalau yang kondenser agak berbeda. Jadi di sini ada baterai,
Kayaknya jaringan saat ini kurang stabil, sering putus-putus. Jadi tetap kita mengikuti saja di sini dengan waktu yang ada. Tetapi ini kan akan ada apa namanya? Di-share di YouTube. Itu bisa dilihat kembali, mungkin di refresh terus menerus supaya kita juga banyak mempelajari tentang suara ini, karena ini hal yang mendasar, hal yang paling fatal ketika kita tidak tahu melaksanakannya itu. Oke. Oke, ini gambaran hampir mirip dengan tadi. Hampir mirip dengan yang tadi punya dari mikrofon yang tadi. Cuma dia, kalau tadi kan dia full. Dia menangkap full semua. Tapi kalau yang ini cuma di samping-sampingnya. Ini biasanya mic ini digunakan untuk mungkin ada podcast tuh. Kalau kalian dengar podcast yang mungkin rupa Pak Om Deddy Kobuser dan ada podcast yang lain. Biasanya mic yang seperti ini yang menjadi rekomendasi mereka. Supaya misalnya ini mic ditaruh di depan. Nah, karena dia bersifat bidireksional, jadi dia hanya kedua sisi arah saja yang dia ambil. Yang di depan dia dan di belakang dari mic ini, itu tidak akan ditangkap oleh mikrofon ini. Jadi ada mic tertentu, bukan berarti semua itu mic bisa digunakan dalam segala hal. Jadi semua tergantung dari fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ketika kita nanti mungkin akan membuat video, tentunya mic yang seperti ini lebih cocok ketika digunakan ada posisi, ada percakapan dua orang di dalamnya. Itu lebih cocok. Kalaupun orang pakai yang tadi, yang omnidirectional, itu kurang pas ketika orang menggunakan hal itu. Mungkin orang pengambilan di keadaan di jalan raya atau mungkin di tempat-tempat umum itu kurang cocok orang menggunakan audio yang bersifat omnidirectional, karena suara auto dia boleh dapat dengar, akhirnya semua suara yang di dekat situ dia akan tangkap di dalamnya. Nah, jadi kurang enak didengar kayak gitu, seperti itu. Oke, yang berikut ini yang orang gunakan, yang mic boom. Jadi kardiot. Jadi mikrofon hanya dapat menangkap dari satu. Oke, maju. Ya, unmute dulu. Yang bermasuk buat brief. Tolong di mute dulu. Ya. Kardiot. Nah, jadi kardiot ini mikrofon hanya dapat menangkap suatu dari satu arah tentu saja. Nah, ini yang orang sebut dengan mic shotgun. Jadi kenapa kalau ini film-film, memang kalau di film kan nggak bisa muncul tuh. Tapi kalau di dalam behind the scene-nya itu bisa kalian lihat, kebanyakan mereka menggunakan adalah kardiot ini untuk mencegah ada percakapan dalam satu perbincangan, mungkin dalam satu film, ada percakapan dalamnya tidak akan terganggu dengan situasi keadaan di lingkungan sekitar. Meskipun itu bisa digunakan dengan mic yang lain ketika memang tujuannya adalah memang untuk menangkap keseluruhan dari lingkungan yang ada. Itu tergantung dari kondisi-kondisi yang ada. Jadi masing-masing mic bukan berarti itu mic yang omni itu yang polar pattern-nya omni itu tidak baik, atau yang bidirectional ini itu kurang cocok, atau yang kardiot ini yang kurang pas. Tapi semua itu tergantung dari tujuannya, dari tujuan apa yang kita menanti mau merekam dalam segi suara di sini. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya sangat berbeda sekali di sini. Jadi kardiot hanya dapat menangkap satu suara dari satu arah saja atau on axis. Dengan kemampuan ini kita bisa memilah-milah suara mana yang diperlukan dan yang tidak. Nah, itu. Mic ini juga bisa menangkap suara dari arah yang berlawanan.
kita bisa menghilangkan suara-suara yang mengganggu. Nah, jadi ini kalau kalian nonton film, siapa tuh suara-suara lain? Kalau kalian lihat DP behind the scene, itu sebenarnya DP suara asli ribut sekali. Kenapa? Waktu pengambilan itu sangat tertuju kepada mungkin aktornya atau orang-orang yang diambil. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti ini gambarannya kardiot. Oke, gambarannya seperti ini yang kita gunakan mic boom dan seterusnya. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut lagi di hari besok. Sangat singkat sekali pertemuan ini kita saat ini. Meskipun sangat singkat, setidaknya ada hal-hal juga yang kita pelajari di sini bisa bermanfaat untuk kita untuk ke depan. Nah, ini juga ada pemberitahuan dari Zoom semua habis. Oke, jadi demikian nanti kita akan sambung besok hari di mungkin jam ke 9.10 kalau tidak salah. Itu bisa standby, jangan nanti semua habis baru masuk. Tapi ini kan memang jadi recording, tapi harus mengikuti juga recording, bisa dibuka kembali. Dan ada baiknya untuk bisa mengikuti tetap muka langsung di saat ini. Bukan cuma, nanti tunggu recording dan seterusnya. Oke, tetap Seret juga akan tetap mengamati hal yang seperti ini. Jangan lupa, habis ini juga akan ambil absen, jangan lupa. Diisi absen di kelas dojo, supaya bisa maksimal. Dan juga di situ Ustaz akan mengambil absen yang ada. Oke, dan seperti itu saja dulu pertemuan kita saat ini. Nanti kita akan lanjut di pembahasan-pembahasan berikut di besok hari. Dan terakhir, untuk sebelum saya mau tutup untuk pertemuan saat ini, seperti biasa, mau pengambilan foto. Oke, diatur lebih baik mungkin. Gambar masing-masing diatur baik-baik. Brief. Oke, brief diatur supaya kelihatan muka dengan jelas. Oke, cek. Oke. Aduh, jaringan mungkin nih. Oke. Untuk jaringan saat ini memang lagi kendala, bermasalah, ya seperti itulah. Oke. Oke, untuk yoga, aktifkan video, brief diatur baik-baik. Para mau screenshot sebagai bukti untuk pertemuan kita saat ini. Oke, tolong diaktifkan video, brief, yoga. Oke. Belum, tapi video belum selesai. Udah ini. Oh iya. Tapi video udah selesai nyala ini. Jaringan mungkin. Jaringan di sini mungkin ya agak apa. Memang ini jaringannya tidak stabil ini di home. Karena pakai terus, jadi jadi seperti itu. Memang kekurangan di situ. Oke, 3, 2, 1. Oke. Tolong mau upload dulu. Mau 2 kali. Oke. Mau upload dulu di kelas dojo. Baru kedua. Oke, yang kedua. Atau lagi posisi masing-masing. Oke. 3, 2, 1. Itu ada paling ya. Tunggu. Ada kesalahan teknis di sini. 3, 2, 1. Oke. Ya, demikian. Nanti bisa dicek-cek kembali untuk DP Zoom meeting ini. Nanti akan ditaruh juga di YouTube. Link nanti tunggu. Karena butuh proses untuk upload. Tambah laser IndiHome di rumah ini agak lalot. Jadi agak lama mungkin baru. Tapi usahakan untuk hari ini bisa selesai, untuk linknya sudah ada di YouTube. Nanti linknya akan ditaruh di kelas dojo, bisa dicek-cek di situ. Jadi jangan lupa untuk selalu cek-cek terus di aplikasi kelas dojo. Oke, demikian saat ini. Sampai jumpa di pertemuan berikut. See you next time. Oke.